Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggun Oktavitri selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan pendirian bank syariah, serta teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai tentang corporate governance dalam bank syariah. Dan sebelumnya kelompok 10 terdiri dari saya, Muhammad Rion, Ana Bayanda, Dewi Mutia, Dedi Istanza, dan Laura Monica. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menyampaikan materi tentang pengertian corporate governance. Jadi, corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem input, proses output, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Jadi, tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan stakeholder yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi pemangku kepentingan lainnya, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana Bayanda. Nama saya Ana Bayanda dengan MPM 19510200270. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu terkait tentang governance dalam bank konvensional. Jadi, pengertian GCG sendiri menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum disebutkan bahwa Good Corporate Governance adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Secara umum, dalam Undang-Undang Perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan GCG yang kemudian diatur secara khusus di dalam PBI nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 8/14/PBI/2006 tentang GCG yang terdiri atas yang pertama uji kelayakan dan kepatuhan, yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatuhan terhadap pemilik, pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Yang kedua tuh ada independensi manajemen bank, di mana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan dewan komisaris dan direksi atau menjadi pemegang saham, pengendali di perusahaan lain. Yang ketiga tuh ada ketentuan bagi direktur, kepatuhan, dan peningkatan fungsi audit bank publik. Di dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada. Adapun aturan umum tentang corporate governance yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia atau CBI nomor 9/12/DPNP antara lain, bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksanaannya. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Yang dimaksud dengan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksanaannya.
Baiklah, disampaikan sini saja penyampaian terkait materi governance dalam bank konvensional yang bisa saya sampaikan. Nama saya Dedi Istanza, NPM 1851020303. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yakni governance dalam bank syariah. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi sebuah keharusan bagi institusi, termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini lebih ditunjukkan untuk adanya tanggung jawab publik atau public accountability berkaitan dengan operasional perbankan yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan secara hukum positif. Kemudian secara umum fungsi perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai alat intermediasi yang mana menerima dana masuk dari masyarakat, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat tersebut melalui prinsip pembiayaan. Nah, oleh karena itu, prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan untuk perbankan berlaku pula untuk perbankan syariah. Kemudian ada 5 prinsip pokok GCG. Yang pertama, prinsip keterbukaan. Nah, artinya perbankan syariah bertanggung jawab ataupun berkewajiban memberikan informasi tentang kondisi dan proses perbankannya secara tepat waktu, jelas, akurat, dan menyeluruh. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Bank syariah harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi misi dan tujuan perbankan itu sendiri. Yang selanjutnya ada prinsip tanggung jawab. Perbankan syariah harus memegang prinsip Prudential Banking Practices. Prinsip ini harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah sesuai berjalan dengan harapan yang diharapkan. Selanjutnya ada prinsip independensi. Pengelolaan bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Yang terakhir ada prinsip keadilan. Di sini bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder sesuai dengan atas azas kesetaraan dan kewajiban. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Nama saya Dewi Mutia, MPM 1951020297. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi ketiga yang telah dijelaskan oleh Dedi Istanza. Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder melalui beberapa tujuan berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan stakeholder lainnya, dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. Yang kedua, meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tiga, mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. Keempat, pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi organisasi secara legitimasi. Kelima, mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan elegan. 6. Memindahkan modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal, meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para stakeholder atas kinerja perusahaan di masa depan. Dengan demikian, melalui beberapa tujuan di atas, penerapan GCG pada bank syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Terima kasih. Financial governance adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mengelola data bisnis dan memastikan bahwa data tersebut benar. Risiko yang terdapat di dalam financial governance yang buruk adalah termasuk di dalamnya itu terdapat penipuan, penyelewengan, kesalahan material, sanksi peraturan, pengambilan keputusan yang buruk, dan berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan. Financial governance meliputi yang pertama, kontrol internal, kebijakan keuangan, audit internal dan eksternal, alur kerja, kontrol keuangan, pelacakan, dan validasi data keamanan. Pentingnya financial governance itu yang pertama ada financial governance yang baik memastikan data keuangan benar ketika organisasi menempatkan kontrol pada data keuangan.
kita dapat yakin bahwa tim keuangan menggunakan versi data yang benar untuk menyelesaikan laporan, anggaran, rencana, dan dokumen keuangan lainnya. Yang kedua, financial governance adalah kunci untuk menghasilkan laporan dan pengungkapan peraturan yang sesuai. Yang ketiga, financial governance mencakup kemampuan untuk tetap mengikuti persyaratan kepatuhan, seperti pembaruan IFRS dan GAAP. Financial governance yang baik mengartikan bahwa perusahaan dalam proses mengumpulkan, menghitung, dan menyajikan data keuangan sesuai dengan aturan. Yang keempat, sebagai hasil dari financial governance yang baik membuat anggaran, rencana, model, dan perakiraan menjadi lebih akurat. Karena financial governance menghasilkan informasi yang lebih akurat. Dokumen yang digunakan eksekutif untuk menyusun strategi dan mendikte arah didasarkan pada pemahaman yang lebih kuat tentang realitas keuangan bisnis. Yang kelima, ada financial governance menghasilkan kepemilikan dan akuntabilitas yang jelas. Financial governance memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi risiko lebih cepat. Dengan pemantauan dan kontrol yang sering diterapkan, keuangan dapat mengidentifikasi kapan informasi keuangan menandakan di dalamnya terdapat risiko bisnis. Sekian.